Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya kemarin di mana di dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012. Kemarin sempat saya bawakan itu sempat saya jelaskan masalah pasal 1 dan pasal 2. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa di dalam peraturan ini ada beberapa pasal lagi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan pasal 3 dan pasal 4. Dan pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kadang kita pribadi menganggap sepele peraturan-peraturan seperti ini. Karena yang kita pikir itu ketika kita mempunyai SIM, STNK dan lain sebagainya itu sudah, buat apa memikirkan, buat apa kita mempelajarinya. Tapi bagi saya pribadi ketika kita mengetahui aturan-aturan yang ada di negara kita ini, peraturan-peraturan yang dibuat oleh aparat penegak hukum, akan lebih baik lagi karena seperti ini masih ada oknum di luar sana mengambil kesempatan ini karena ketika kita tidak tahu aturan, kadang pada saat melakukan razia ada peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi ketika kita mengetahui semua itu, kita mengetahui bahwa di dalam aturan pemerintah ini seperti ini, di pasal ini, di ayat ini. Jadi ketika ada peraturan yang mereka buat, peraturan tambahan yang mereka buat, kita bisa komplain kepada mereka. Kenapa bisa seperti ini? Sedangkan yang ada di dalam peraturan pemerintah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di situ kita akan tahu apa alasan mereka. Jadi bagi saya pribadi akan lebih baik lagi ketika teman-teman semua mempelajari tentang aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Karena setidaknya ketika kita mengetahui aturan itu, insya Allah kita tidak akan melanggar eh, peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini. Kemudian kita juga akan terhindar dari kesewenang-wenangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu teman-teman. Jangan mempunyai pikiran bahwa tak ada gunanya belajar seperti itu karena ketika kita mempunyai surat, mempunyai SIM, mempunyai STNK, ya sudahlah, buat apa lagi belajar seperti itu. Jangan teman-teman, jangan sampai teman-teman semua pernah mendapatkan oknum yang dimana oknum ini membuat peraturan baru, peraturan sendiri. Itu yang kita khawatirkan teman-teman. Jadi ketika kita mengetahui semua pasal, mengerti semua pasal, di situ kita bisa bertentang, bisa mengatakan kepada oknum itu dengan dasar apa Anda mengatakan seperti ini, sedangkan di peraturan pemerintah seperti ini. Oke teman-teman, baiklah kita akan bahas pasal 3 dan pasal 4 dalam peraturan pemerintah nomor 30, di mana kemarin sempat saya bahas yaitu pasal 1 dan pasal 2. Jadi hari ini saya akan bahas pasal 3 dan pasal 4. Langsung saja kita bahas. Pasal 3 adalah pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan. Jadi di mana di sini aparat kepolisian melakukan pemeriksaan kendaraan atau melakukan razia di jalan itu meliputi pemeriksaan diantaranya surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor. Jadi di mana di sini aparat kepolisian itu memeriksa seperti STNK, SIM, dan surat-surat lainnya. Oke, langsung ke poin B. Di mana polisi juga akan melakukan pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji. Jadi, aparat kepolisian juga akan memeriksa apakah kendaraan yang kita gunakan itu termasuk kendaraan yang seharusnya mempunyai surat wajib uji. Jadi kalau kendaraan yang kita gunakan itu harus menggunakan eh, bukti lulus uji. Jadi di situ aparat kepolisian akan memeriksanya apakah kita mempunyai surat bukti bahwa kendaraan kita ini layak digunakan atau wajib kita mempunyai surat wajib uji kendaraan ini. Kemudian kita masuk poin C, fisik kendaraan bermotor. Aparat kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan fisik kendaraan motor kita ini, seperti contoh mobil, motor, dan lain-lain sebagainya. Aparat kepolisian akan memeriksa apakah kendaraan yang kita gunakan ini layak untuk digunakan di jalan atau tidak. Karena seperti ini, kadang kita membeli kendaraan yang kita beli di dealer atau di orang lain, pada saat kita membeli kendaraan itu
kendaraan itu masih utuh dalam artian masih layak kita gunakan di jalan umum. Tetapi ketika kita membelinya, ketika kita memakainya, kadangkala kita merubah dari apakah bodi motor dan lain-lain sebagainya, sehingga bisa mengganggu pengguna jalan lainnya. Coba perhatikan motor-motor Vespa yang biasa dimodif oleh anak-anak muda di sana. Itu sebenarnya tidak bisa digunakan di jalan umum. Ketika mereka memodif kendaraan mereka itu berlebihan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita memodif kendaraan yang berlebihan itu akan ditindak oleh aparat kepolisian karena sudah jelas dikatakan di dalam pasal 3 ini. Aparat kepolisian akan memeriksa kendaraan itu, apakah kendaraan yang kita gunakan itu layak digunakan di jalan umum ini. Kemudian masuk poin D, daya angkut dan tata cara pengangkutan barang. Jadi di mana di sini aparat kepolisian juga akan memeriksa daya angkut itu. Apakah daya angkut yang kita pakai sebagai contoh mobil, baik itu mobil, sepeda motor, jangan sampai yang seharusnya kita bawa muatan 20 ton, tetapi kita muat sebagai contoh sampai 50 ton. Itu akan ditindak oleh aparat kepolisian karena apa? Itu bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Kemudian kita masuk poin E. Izin penyelenggaraan angkutan. Jadi di mana di sini ada beberapa angkutan yang seharusnya mempunyai izin angkutan karena apa? Masih ada barang-barang, maksudnya muatan-muatan yang harus dilengkapi dengan surat izin angkutan itu. Jadi tidak sembarang seperti mungkin seperti pada saat kita muat alat berat dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu akan diberikan surat izin angkutan. Kita masuk pasal 4, di mana di pasal 4 ini yaitu ayat 1, pemeriksaan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A terdiri atas, di mana tadi sudah kita jelaskan di pasal 3 bahwa aparat kepolisian akan memeriksa yang namanya SIM. Poin A, aparat kepolisian akan memeriksa kepemilikan. Apakah SIM yang kita gunakan itu betul-betul milik kita? Jangan sampai yang kita gunakan itu adalah SIM orang lain. Itu, teman-teman. Masuk ke poin B. Kesesuaian surat izin mengemudi dengan identitas pengemudi. Jadi aparat kepolisian juga akan memeriksa apakah SIM yang kita gunakan itu sesuai dengan identitas kita yang sebenarnya. Jangan sampai di SIM beralamat di A sedangkan di KTP beralamat di B. Itu akan dipermasalahkan. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Masuk poin C. Kesesuaian golongan surat izin mengemudi dengan jenis kendaraan. Jadi lagi-lagi aparat kepolisian akan memeriksa SIM yang kita gunakan. Jangan sampai SIM yang kita gunakan SIM C kita gunakan untuk membawa kendaraan yaitu mobil. Jadi itu akan dilakukan penindakan oleh aparat kepolisian, teman-teman. Bagian D, masa berlaku. Aparat kepolisian di sini akan memeriksa masa berlaku. Karena seperti ini, teman-teman. Kadangkala ketika kita tidak pernah dirazia oleh aparat kepolisian, SIM itu kan kita simpan di kantong atau di dompet dan lain-lain sebagainya. Kadang kita tidak memperhatikannya, teman-teman. Jadi di situ ketika kita dilakukan atau didapat dirazia oleh aparat kepolisian, di situ baru kita sadar bahwa SIM kita sudah kadaluarsa atau sudah mati. Seperti itu, teman-teman. Kemudian bagian terakhir yaitu keaslian. Di sini juga aparat kepolisian akan melakukan pemeriksaan apakah SIM yang kita gunakan itu adalah SIM asli atau SIM palsu. Karena seperti ini, teman-teman, masih banyak oknum-oknum di luar sana menggunakan SIM yang palsu. Karena mereka menganggap bahwa ketika mereka mengambil SIM asli, mereka harus memerlukan biaya yang begitu banyak. Sedangkan SIM-SIM palsu itu mereka bisa dapatkan dengan mudah dan murah. Mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi di sini aparat kepolisian akan menindak oknum-oknum yang melakukan seperti itu.
Baiklah, kita masuk ke ayat 2, di mana di dalam ayat 2 ini adalah pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A terdiri atas. Jadi di mana tadi sudah kita jelaskan di pasal 3 bahwa akan dilakukan pemeriksaan yang namanya STNK. Sebenarnya di ayat 2 ini kurang lebih dengan ayat pertama, cuman di ayat 2 ini adalah STNK, sedangkan yang ayat 1 tadi itu mengenai SIM. Oke, baik, kita lanjut aja. Di dalam ayat 2 ini, poin pertama atau A, kepemilikan, di mana aparat kepolisian akan memeriksa apakah betul-betul kendaraan yang dia gunakan ini adalah pemiliknya. Tapi memang sebenarnya seperti ini teman-teman. Kadang aparat kepolisian tidak terlalu memperhatikan ini. Karena apa? Kebanyakan kita ketika kita membeli kendaraan, kita tidak membalik nama atau mengganti nama identitas siapa pemilik pertama yang membeli di kendaraan ini. Sebagai contoh, pemilik pertama yang membeli kendaraan ini di dealer atas nama A, sedangkan kita membeli kendaraan ini ke A, jadi otomatis yang seharusnya di dalam BPKB itu atas nama kita sendiri, yaitu B. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut aja ke bagian B. Kesesuaian surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan bermotor. Jadi di mana di sini aparat kepolisian lagi-lagi akan memeriksa STNK kita apakah sesuai kendaraan yang kita gunakan dengan STNK ini. Akan diperiksa nomornya, plat nomornya, dan lain-lain sebagainya. Karena jangan sampai STNK yang kita bawa ini atau STNK yang kita gunakan ini tidak sesuai dengan kendaraan yang kita gunakan teman-teman. Lanjut, bagian C. Masa berlaku. Aparat kepolisian lagi-lagi akan memeriksa masa berlaku STNK kita ini. Apakah STNK ini masih aktif atau sudah mati? Lagi-lagi seperti tadi yang saya katakan, ketika STNK itu tidak pernah dirazia, kadangkala kita tidak pernah memeriksanya. Karena apa? Menganggap bahwa STNK kita ini masih hidup atau masih aktif lah. Padahal sebenarnya yang ada itu sudah mati. Gara-gara kita tidak pernah dirazia, jadi kita tidak memeriksanya teman-teman. Di sini akan melakukan aparat kepolisian akan melakukan penindakan itu. Jadi dengan sendirinya kita akan sadar bahwa STNK kita sudah mati teman-teman. Oke, lanjut. Bagian D, keaslian. Lagi-lagi saya katakan aparat kepolisian akan melakukan pemeriksaan keaslian STNK kita ini. Seperti tadi saya katakan bahwa masih ada oknum yang mengambil kesempatan membuat STNK palsu. Dan itu terjadi di beberapa daerah teman-teman. Jadi di sini aparat kepolisian akan berusaha melakukan pemeriksaan ini agar mengurangi tindak pidana yang ada di luar sana atau di jalan. Yang saya jelaskan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dimana di sini lagi-lagi saya katakan, saya menyampaikan seperti ini kepada teman-teman semua. Saya menjelaskan seperti ini kepada teman-teman semua semata-mata karena saya sudah pintar dan lain-lain sebagainya. Tidak seperti itu teman-teman. Di sini niat saya betul-betul ingin membuat teman-teman semua sadar dengan aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Karena akan lebih baik lagi ketika kita semua taat dengan aturan yang ada di negara ini. Karena aparat kepolisian tidak akan repot-repot lagi akan melakukan penindakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran itu teman-teman. Jadi ayo mari kita sadar tentang aturan-aturan yang ada di negara kita ini teman-teman. Jangan ada kata terlambat untuk belajar. Tetapi merasa rugilah ketika ada waktu untuk belajar tapi teman-teman semua tidak mempergunakannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.